Raden Haji Rhoma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama lahir tanggal 11 Desember tahun 1946 adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia, pencipta lagu dan gitaris keturunan Sunda. Mulai akhir 1960-an, ia memulai karir musiknya sebagai Rhoma Irama sebagai bagian dari band pop orkes Melayu Purnama, merintis beberapa elemen musik dangdut. Dia kemudian membentuk bandnya Soneta Group, mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh Barat, Melayu, dan Bollywood. Dari akhir 1970-an, ia mulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi Islam, memimpin budaya musik populer yang saleh. Selama puncak ketenarannya di tahun 1970-an, ia dijuluki Raja Dangdut dengan grup Sonetanya. Ia juga membangun karirnya di industri film. Ia juga aktif di arena politik, dengan riwayat bergabung dengan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan. Karir bermusik Rhoma Irama. Awal karirnya di dunia hiburan, ketika mulai dikenal sebagian bintang film kanak-kanak. Jenderal Kancil, sekitar tahun 1958. Karirnya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun, Rhoma sudah menjadi penyanyi, gitaris, pimpinan dan musisi ternama setelah jatuh bangun ia menjadi penyanyi. Gitaris pertama gitar ritme gitar pengiring lead guitar dan pimpinan dalam mendirikan band musik, mulai membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharam menjadi penyanyi, gitaris kedua gitar utama gitar melodi lead guitar dan 3 orang tahun 1959. Rhoma dan Benny penyanyi duet itu adalah Everly Brothers, dua penyanyi Inggris bersaudara yang kembar. Rhoma dan Benny adalah penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brothers di Tornado. Kemudian ia menjadi pemain gitar utama, penyanyi dan pimpinannya yang menggantikan posisi kakaknya Benny Muharam yang sudah keluar ketika Tornado memutuskan untuk dibubarkan saja. Tornado menjadi membentuk Gayan saja tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk orkes Chandra Lekha, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Berdasarkan data penjualan kaset, dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia. Ini catatan sampai pertengahan 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas, tulis majalah Tempo, tanggal 30 Juni tahun 1984. Sementara itu, Rhoma sendiri bilang, "Saya takut publikasi. Ternyata, saya sudah terseret jauh." Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri tetapi ia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Sering dalam konser Rhoma Irama, penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1973, Rhoma mencanangkan semboyan, Voice of Muslim, yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Menurut Ahmad Albar, penyanyi rock Indonesia, Rhoma pionir. Pintar mengawinkan orkes Melayu dengan rock. Tetapi jika kita amati ternyata bukan hanya rock yang dipadu oleh Rhoma Irama tetapi musik pop, India, dan orkestra juga. Inilah yang menyebabkan setiap lagu Rhoma memiliki cita rasa yang berbeda. Bagi para penyanyi dangdut lagu Rhoma mewakili semua suasana ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lain. Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Rhoma. Karena semua menyukai lagu Rhoma, begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV. Karir akting Rhoma Irama. Rhoma juga sukses di dunia film, setidaknya secara komersial. Data PT Perfin menyebutkan, hampir semua film Rhoma selalu laku. Bahkan sebelum sebuah film selesai diproses, orang sudah membelinya. Satria Bergitar, misalnya, film yang dibuat dengan biaya 750 juta rupiah ini, ketika belum rampung sudah memperoleh pialang 400 juta rupiah. Tetapi, Rhoma tidak pernah makan dari uang film. Ia hidup dari uang kaset, kata Benny Muharam, kakak Rhoma, yang jadi produser PT Rhoma Film.
Hasil film tersebut antara lain disumbangkan untuk masjid, yatim piatu, kegiatan remaja, dan perbaikan kampung. Karir politik Rhoma Irama. Ia juga terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting P3, setelah terus dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Rhoma sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan yakni mewakili seniman dan artis pada tahun 1993. Pada pemilu 2004 Rhoma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS. Pendidikan Rhoma Irama. Rhoma Irama sempat kuliah di Universitas tanggal 17 Agustus Jakarta, tetapi tidak menyelesaikannya. Ternyata belajar di luar lebih asyik dan menantang, katanya suatu saat. Ia sendiri mengatakan bahwa ia banyak menjadi rujukan penelitian ada kurang lebih 7 skripsi tentang musiknya telah dihasilkan. Selain itu, peneliti asing juga kerap menjadikannya sebagai objek penelitian seperti William H. Frederick, Doktor Sosiologi Universitas Ohio, AS yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Rhoma Irama pada masyarakat. Pada bulan Februari tahun 2005, dia memperoleh gelar doktor honoris causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut. Namun gelar tersebut dipertanyakan banyak pihak karena universitas ini diketahui tidak mempunyai murid sama sekali di Amerika Serikat sendiri, dan hanya mengeluarkan gelar kepada warga non-AS di luar negeri. Selain itu, universitas ini tidak diakreditasikan oleh pemerintah negara bagian Hawaii. Sebagai musisi, pencipta lagu, dan bintang layar lebar, Rhoma selama karirnya, seperti yang diungkapkan, telah menciptakan kurang lebih 1000 buah lagu dan bermain di lebih 20 film. Pada tanggal 11 Desember tahun 2007, Rhoma merayakan ulang tahunnya yang ke-61 yang juga merupakan perayaan ulta pertama kali sejak dari Orok, sekaligus pertanda peluncuran website pribadinya, Raja Dangdut. Prestasi dan pengakuan Rhoma Irama sepanjang berkarir. Tahun 1971, juara satu lomba menyanyi tingkat ASEAN di Singapura. Dekade 70-an, Rhoma banyak mendapatkan penghargaan puluhan piringan emas atau yang disebut Golden Record atas kesuksesan penjualan kaset-kasetnya. Agustus tahun 1985, majalah Asia Week edisi 16 menempatkan Rhoma Irama sebagai Raja Musik Asia Tenggara, setelah memuat liputan pertunjukan Soneta Group di Kuala Lumpur. Tahun 1992, Rhoma mendapatkan pengakuan oleh dunia musik Amerika, saat majalah Entertainment edisi Februari tahun tersebut mencantumkannya sebagai The Indonesian Rocker. Akhir April tahun 1994, Rhoma Irama menandatangani Memorandum of Understanding MOU dengan Mer Tanaka dari Live Record Jepang di Tokyo. Sebanyak 200 buah judul lagunya akan direkam ke dalam bahasa Inggris dan Jepang, untuk diedarkan di pasar internasional. Rencananya lagu-lagu tersebut akan dibuat dalam bentuk laserdisc LD dan compact disc CD. Legenda Dangdut Indonesia, Anugerah Dangdut Indonesia tahun 1997. Pengaransemen musik terbaik lagu Euphoria, TPI Award tahun 2000. Special Legend of Music, Anugerah Musik Indonesia RCTI tahun 2002. Tanggal 16 November tahun 2007 Rhoma menerima penghargaan sebagai The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Bersama Elvi Sukaesih mendapatkan penghargaan dari Museum Dunia Rekor Indonesia Muri dengan kategori Raja dan Ratu Dangdut Indonesia. Tanggal 23 Desember tahun 2007 Rhoma menerima Lifetime Achievement Award pada penyelenggaran perdana Anugerah Musik Indonesia AMI Dangdut Award. Album Begadang masuk dalam 150 album terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Diabadikan oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Rhoma telah menciptakan 1000 lebih lagu dangdut, sekaligus memperoleh predikat pencipta lagu dangdut terlaris. Tahun 2009, Presiden SBY menganugerahkan penghargaan kepada Rhoma Irama sebagai seniman Indonesia terbaik. Rhoma Irama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Muri, sebagai penyanyi legenda. Mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa dalam bidang musik yang diterimanya dari 2 universitas berbeda, yaitu dari Northern California Global University dan dari American University of Hawaii, keduanya dari Amerika. Nama Rhoma Irama diabadikan sebagai nama piala untuk 6 kategori permainan instrumen musik dangdut. Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Reform Institute 2008, menempatkan Rhoma di atas penyanyi maupun grup-grup musik seperti Ungu, Peter Pan,
Iwan Fals, maupun Dewa 19. The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Lifetime Achievement Award 2011, SCTV. Lifetime Achievement Award 2014, MNCTV Dangdut Award 2014. Hak Kekayaan Intelektual, HKI, dari Kementerian Hukum dan HAM, 2014. Muslim Choice Award, 2018. Legenda Dangdut Paling Mantul, Anugerah Dangdut Indonesia 2019.